Aku hidup. Ini dia yang harus dipercaya dan disembah. Kenapa? Sampai selama-lamanya. Karena hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kerajaan. Setiap manusia yang punya dosa dan kejahatan akan terkena maut. Nasib tubuh alamiahnya buruk dan rohnya dipenjara di kerajaan maut. Maka saudara pengen berubah nasib buruknya, Tuhan mengulurkan tangan. Tetapi jangan keliru. Jangan keliru. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, merdeka, 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 kemerdekaan utama hidup manusia. Akan kita bahas, tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku, ya Nabi Tuhan, firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Apakah kemerdekaan Republik Indonesia yang didambakan 300 tahun selamanya sangat membahagiakan rakyat Indonesia? Yes! Tetapi saudaraku yang kekasih, sesungguhnya kebahagiaan jasmania itu yang
menyebar di seluruh masyarakat Indonesia, diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan tercinta, tentu saja sekali lagi sangat didambakan dan menggembirakan. Hanya malam ini saya, Pak Matius, ingin menyampaikan bahwa ada kemerdekaan roh yang tentu saja juga sangat didambakan oleh setiap manusia. Kalau tadi masyarakat Indonesia, kemerdekaan RI, tetapi kemerdekaan roh didambakan oleh seluruh roh manusia, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu yang akan kita bahas. Yes, kita bersyukur sekali lagi Indonesia telah merdeka sejak tahun 45 dan kini 17 Agustus, bahkan dari mulai 1 Agustus sampai 31 itu merupakan perayaan yang membahana di sana sini. Tetapi tidak banyak, saudaraku yang kekasih, manusia di zaman ini yang masih hidup yang merasakan perjuangan bagaimana sengsaranya. Bagaimana sengsaranya dijajah di zaman penjajahan dulu, baik penjajahan oleh Belanda maupun penjajahan oleh Jepang. Pak Matius masih balita tatkala ayah Pak Matius dikejar-kejar dan ditembak Belanda karena beliau yang tadinya salah satu pejabat lah boleh dikatakan di tentara Belanda, kemudian beliau ikut menjadi tentara Siliwangi. Bagaimana dari Jogja dia kabur ikut Siliwangi dan kemudian dikejar-kejar di Purworejo, ditangkap dan ditembak. Dari 5 orang yang ditembak, hanya ayah saya yang hidup karena memang memiliki kesaktian, saudaraku yang kekasih. Dan kami merasakan bagaimana miskinnya melanda keluarga kami di masa masih kecil, merasakan sisa-sisa penjajahan atau awal daripada kemerdekaan. Sesungguhnya kisah nyata kesengsaraan keluarga kami tersebut harus kami syukuri. Kenapa? Karena sikon tersebut membuat Pak Matius mempertanyakan keberadaan Tuhan Allah. Ya, saya Kristen dari kecil. Tetapi masalahnya adalah kenapa miskin? Katanya Tuhan Allah hidup dan seterusnya kami tanyakan. Sementara Pak Matius juga memegang apa yang disebut sebagai orang sakti. Orang sakti. Sehingga Pak Matius hidup di dalam 3 tanda kutip dunia. Dunia religi kekristenan, dunia religi Islam yang ibu saya Islam, dan dunia metafisis. Saya orang sakti, saya juga ternyata ikut sakti dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, saya sampaikan dulu sebelum selanjutnya. Cluenya, kemerdekaan adalah awal dari perubahan nasib. Selanjutnya masing-masing harus diperjuangkan step by step. Yang dimaksud juga termasuk kemerdekaan roh manusia. Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu
tidak membuat agama, religi, Taurat apapun sesungguhnya. Ya, dia membentuk, Sang Kristus membentuk sistem yang berbeda, yaitu sistem pemuritan, sistem orang menjadi bersatu dengan Allah, sistem orang yang menjadi berguna bagi Allah. Sekali lagi, sistem yang bukan lagi teriak-teriak Allah yang tidak dikenal di dalam Taurat dan kitab para nabi, tetapi Allah yang mengenal dan dikenal si manusia, dan Allah yang membuat si manusia aktif. Maka jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah, masukkanlah, selamkanlah dalam kondisi, situasi, dan kondisi dalam Allah Tritunggal. Si manusia dapat merasakan apa hubungan si manusia dengan Allah. Allah itu roh, sembahlah dengan roh. Roh si manusia kenal, roh si manusia ditangkap, roh manusia diterima secara pribadi oleh Allah Bapa. Lalu Roh Kudus akan memberikan kebenaran kepada si manusia, dan si manusia mendapatkan penggembalaan secara pribadi oleh Sang Anak Domba atau anak Allah anak. 3 hal itu. Ya, bukan cuman bukan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dan nanti enggak. Akan merasakan kebenarannya, merasakan dalam kehidupannya. Maka namanya diselamkan. Itu bukan soal baptis persik, baptis selam dan lain-lain. Itu urusan religi ya. Yang didengungkan, diproklamirkan oleh Sang Kristus adalah merasakan hadirat Tuhan Allah secara pribadi, merasakan pimpinan kebenaran oleh Roh Kudus, dan penggembalaan secara pribadi oleh Sang Kristus. Maka saudaraku yang kekasih, ketika manusia itu mau satu bertobat total, ketika manusia itu percaya kepada siapa? Saudara, saya harus terus terang ya. Bukan percaya kepada anak manusia. Orang akan bilang, orang udah mati kok disembah. Bukan anak manusia. Dan anak manusia memang tubuh alamiahnya mati, yes. Tetapi yang pakai kata yang gampang, nongol setelah kematian anak manusia, maka yang sisa adalah roh si manusia. Roh si anak manusia. Siapakah, apakah, bagaimanakah roh anak manusia? Wahyu 1 ayat 17-18. Ini yang disediakan untuk umat manusia. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal Dan yang akhir. dan yang akhir. Dan yang hidup. Yang hidup." Aku telah mati. Yes. Sang tubuh alamiahnya mati. Yes. Disaksikan oleh banyak orang di kayu salib. Yes. Namun lihatlah, aku hidup. Aku hidup. Ini dia yang harus dipercaya dan disembah. Kenapa? Sampai selama-lamanya. Karena hidup sampai selama-lamanya.
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut. Setiap manusia yang punya dosa dan kejahatan akan terkena maut. Nasib tubuh alamiahnya buruk dan rohnya dipenjara di kerajaan maut. Maka saudara pengen berubah nasib buruknya, Tuhan mengulurkan tangan. Tetapi jangan keliru. Jangan keliru. Kok saya Pak Matius beragama dari mulai kecil dan segala ini kok tidak mengerti? Iya. Bagus. Yang diproklamirkan oleh sang anak domba 2000 tahun yang lalu adalah bahwa ada yang disebut kerajaan Allah. Ya, tetapi kita akan melihat dulu fasilitasnya apa. Sampean kok berubah nasibnya gimana? Fasilitasnya apa? Ya kan? Jadi bukan lagi kita teriak-teriak berdoa tanpa jawaban. Tidak. Ketika saudara bertobat total dan percaya yang awal, yang akhir, dan yang hidup, maka dia akan menjamah saudara. Mengampuni dosa saudara dan menyucikan dari yang jahat. Itulah awal lahir baru ilahi. Itulah fasilitas yang diberikan, yakni saudara mendapatkan pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Bisa, dua-duanya dosa. Tapi ada dua, yaitu dosanya diampuni dan kejahatannya, hubungannya dengan iblis, entah menyembah iblis, entah dosa keturunan, ini akan disucikan, ini akan dihapuskan. Cukup jelas? Ya, jadi berbeda. Oh, dalam agama kami ada pengampunan dosa. Bagus. Bagus. Yang disediakan oleh yang awal, yang akhir, dan yang hidup adalah pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Saya bilang, nggak ada di dalam Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Ya, itu yang pertama. Saya ulang-ulang ya, supaya saudara ingat. Dan masuk di dalamnya. Kalau cuma ingat nggak ada gunanya. Saudara masuk di dalamnya. Menikmati kemerdekaan. Itu yang sesungguhnya diundang oleh Tuhan. Amin. Diundang. Yang kedua adalah hutang mautnya kepada iblis. Kalau seseorang memiliki hubungan dengan iblis, maka dia mendapatkan fasilitas dari iblis, dan kemudian fasilitas ini harus dibayar, namanya hutang maut. Kalau ayah si manusia itu maling, dosanya nggak nurun, Mas. Ayah saudara itu atau kakek saudara itu adalah orang yang koruptor. Orang yang koruptor lah. Orang yang korupsi. Dosanya tidak ditanggung oleh anaknya dan keturunannya. Tapi kalau makan hasilnya, ya itu yang ditanggung. Ya, tetapi dosanya nggak ditanggung. Tapi kalau kakek saudara memiliki kesaktian, ditembak nggak apa-apa kayak ayah saya, maka bukan Tuhan yang melindungi dia. Ditembak nggak apa-apa, orang ditembak mati. Seharusnya, kalau apalagi kena kepalanya, ya. Maka ada hal yang membuat
fasilitas itu, yakni iblis. Maka itu utang maut. Kalau dibacok sekali yang seharusnya mati nggak mati, ya utang. Katakanlah 1000 poin kalau matematiknya. Kalau sampai 5 kali dibacok, dipotong leher nggak apa-apa, itu ya 7 kali 7 ya tadi ya 7.000. Jadi iblis, perhatikan baik-baik. Iblis berhak menagih 7.000 poin kepada si manusia tersebut. Kakek kita misalnya, kakek saudara, kakek saya yang sakti itu utang 7.000 poin. Dia mati. Mati berarti sudah tinggal 6.000 poin, gitulah ya. 6.000 poin itu akan diturunkan keluaran 20 ayat 3-5 kita baca dulu, nanti kita lanjutkan ya. Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Yes. Yang membalaskan kesalahan bapa. Membalas kesalahan bapa. Kepada anak-anaknya. Anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. 4 keturunan, saudara. Jadi iblis punya hak. Kembali tadi, berapa 6.000 sisanya. Iblis punya hak nagih. Kalau anaknya 3, ya 2.000, tapi ada yang cenderung dikasih 2.500, yang 1.500, itu tergantung iblis lah. Dia yang punya hak menagih hutang. Ya kan? Sehingga roh si anaknya itu tadi, anaknya ya, roh si anaknya ini akan dimasukkan dalam kerajaan maut, dipenjarakan, dan nasibnya akan dikerjain oleh roh-roh jahat yang tinggal dalam diri si manusia. Maka saudaraku yang kekasih, Kristus menunjukkan, ayo kamu yang datang kepadaku dan percaya dan tobat total. Maka 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri setelah, sebab kamu telah dibeli. Kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Nah, 6.000 tadi sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tentu ada tanggung jawabnya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Maka saudaraku yang kekasih, Kolose 2 ayat yang ke 13-14. Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran. Rohnya mati karena pelanggaran. Rohnya itu terpenjara dalam kerajaan maut sampai sehingga mati nggak berdaya. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang. Menghapuskan surat hutang. Cukup jelas? Menghapuskan surat hutang itu nggak ada di dalam Taurat yang manapun, nggak ada, ya kan? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ya, mendakwa dan mengancam. Nasib buruk saudara itu karena tadi hutang maut yang utama. Tentu ada sebuah akibat. Kalau saudara megang api ya panas. Tetapi yang utama adalah bahwa saudara memiliki hutang maut. Entah saudara bikin sendiri, entah itu mendapatkan dari keturunan. Saudaraku yang kekasih, itu dua ya.
Yang pertama tadi adalah pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Yang kedua adalah pelunasan hutang maut oleh Allah. Yang ketiga adalah kalau seseorang memiliki dosa dan kejahatan, maka Lucifer akan membagikan roh jahat ke dalam diri si manusia sesuai dengan dosa dan kejahatannya, sesuai dengan dosa dan kejahatannya. Cukup jelas? Orang gila dari Gerasa ada 2.000, sekitar 2.000 lebih mereka keluar dari roh-roh jahat, keluar dari diri si orang gila dari Gerasa karena datang kepada Tuhan. Demikian kalau saudara punya dosa, ada roh jahat dalam diri saudara yang mengukir nasib buruk bahkan kematian, maka diusir semua. Kosong belum. Ya, tetapi tentu saja saudara harus aktif. Bedanya ya, kalau dalam Taurat boleh pasif-pasifan lah. Tapi kalau dalam murid Tuhan, istilahnya pemuridan, nggak boleh pasif, harus ada aktivitas ilahi. Kalau nggak balik lagi itu roh jahat. Matius 12, 43, 45. Balik lagi. Ya. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Yes. Kalau keluar dari seseorang karena lahir kembali ilahi, lahir baru ilahi, maka roh jahat itu akan keluar dari si manusia dan mencari perhentian. Roh-roh jahat ini tidak enak kalau tidak tinggal dalam diri manusia. Maka sekali lagi Pak Matius sampaikan, kalau hantu-hantu di luar itu, di luar diri manusia, mau nyengir kayak, mau senyum merot kayak, ya, tidak menakutkan, nggak mampu ngapa-ngapain sebetulnya, kecuali di film ya, kecuali di film. Tapi kalau saudara, yang paling mengerikan adalah roh jahat itu tinggal dalam diri saudara, dapat membuat dia menubrukkan kepala saudara kepada mobil, tubrukan, punya hak mereka, karena hutang maut. Maka roh jahat itu keluar, mengembara, mencari tempat perhentian. Dan itu nggak gampang. Lanjut. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Yes, tidak ada aktivitas ilahi. Mungkin ada aktivitas rohani, tapi aktivitas Taurat, religi. Tetapi yang ditunggu Tuhan adalah aktivitas ilahi. Lanjut. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Iya, lebih buruk. Jadi ada orang cuman lahir baru ilahi, cuman pengen selesai masalahnya, bisa cuman sebentar. Kalau dia nggak aktif ilahi, ya, nggak menjadi terang, nggak menjadi garam, ya, bablas angin, malah lebih parah lagi nasibnya. Maka saudaraku yang kekasih, Tuhan mengatakan apa? Jadikanlah seru bangsa muridku. Aktif ilahi namanya. Ya. Maka itu tadi berapa? 3, 4 kerajaan Allah. Ini yang tidak dikenal oleh banyak orang, yang sebetulnya sudah 2000 tahun lebih diproklamirkan oleh Tuhan, diberitahukan oleh Yohanes Pembaptis, udah dikasih tahu bahwa bertobatlah, kerajaan Allah akan datang. Yesus pun katakan, anak manusia menyampaikan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah datang. Kerajaan Allah itu adalah suatu tempat ilahi untuk roh manusia berkiprah. Supaya apa? Supaya hidup saudara aman.
2, supaya saudara dapat damai sejahtera. 3, termasuk di dalamnya kebenaran. Ya, hidup saudara enak sekali, dituntun kebenaran. Saudaraku yang kekasih, tentang kerajaan Allah sudah disampaikan dalam YouTube Pak Matius yang lalu. Ya, 5, manusia yang baru, yang lahir kembali ilahi, akan disertai oleh Tuhan atau Sang Kristus, Roh Tuhan, sampai selama-lamanya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Perhatikan baik-baik. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yes. Lanjut. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Sampai saudara punya akhir zaman maupun akhir zaman bagi dunia ini. Iya kan? Markus berapa ya? 16 ayat 15 sampai 20. Perhatikan baik-baik supaya saudara tahu fasilitas yang disediakan dan saudara bisa merasakan. Ya, jangan nuntut-nuntut doang. Lanjut. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Sama juga kan? Nggak boleh nganggur. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau nggak percaya ya masuk alam maut seperti manusia yang bukan murid Tuhan. Lanjut. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Oh, bisa dipakai Tuhan untuk tidak sekedar menjadi terang, tapi bisa dipakai Tuhan untuk apa yang disebut fasilitas-fasilitas ilahi, apa yang disebut sebagai karunia, tanda-tanda, banyak yang bisa dilakukan. Lanjut. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, kalau ditugaskan untuk memegang ular supaya jadi saksi bahwa Tuhan menyertai saudara, ya nggak bisa. Tapi bukan saudara kemudian ke taman safari, kemudian ular pegang-pegang, ya saudara dicaplok, ya kan? Lanjut. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Yes. Tapi bukan saudara menjadi orang sakti tukang menyembuh, enggak. Pak Matius sudah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta, ini orang yang sudah menyembuhkan, tapi saya nggak sebut namanya ya, hadir di sini menyembuhkan ribuan orang. Saya bilang, Pak Matius nggak bisa nyembuhin orang. Nggak bisa, kecuali ditugaskan. Sekali lagi ya. Dan lanjut. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan yang turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yes. Jelas? Maka saudaraku yang kekasih, karena apa? Karena saudara kerja. Jangan meng-HI. Banyak yang meng-HI, aku bisa menyembuhkan orang, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan. Amin. Saudara sebagai murid Tuhan akan bisa dipakai sesuai dengan kehendaknya. Ya.
Yang keenam, ketika saudara taat saat lahir baru ilahi, maka nama saudara tercantum dalam buku kehidupan. Sing penting adalah saudara memiliki taat kepada Tuhan, ikut terus kepada Tuhan sampai meninggal. Orang lain, manusia lain, rohnya manusia lain, namanya tercantum setelah nanti penghakiman pada pasca kiamat. Kalau saudara lahir baru ilahi, nama saudara tercantum dan tidak dihapus. Kalau saudara tetap bertaut dengan Tuhan, berguna bagi Tuhan. Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tidak mencemarkan pakaiannya, murid Tuhan yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Berjalan dengan aku dalam ketaatan ilahi. Karena mereka adalah layak untuk itu. Yes, manusia yang layak di hadapan Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Barang siapa menang terus sampai mati tetap situasi dan kondisinya indah seperti itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yes. Luar biasa kan? Luar biasa. Kalau manusia lain, kalau yang belum dihapus dosanya, belum lahir baru ilahi, akan tetap dihakimi menurut perbuatannya dan menurut Taurat yang dianutnya. 7 yang terakhir. Ya sebetulnya banyak, tapi saya Pak Matius sampaikan 7. Saudara, apa sih yang paling ditakutkan dari manusia yang hidup? Kematian, saudara. Roh itu paling takut kalau tubuh alamiahnya mati. Takut bukan main. Kenapa? Kalau dia belum bertobat, tubuh alamiahnya belum bertobat, apalagi banyak dosanya. Kalau roh mati, tubuh alamiahnya mati. Rohnya itu akan mempertanggungjawabkan di mana disiksa kubur, di mana di alam maut sama. Ya, di alam maut, tempat yang sangat mengerikan, tempat yang sangat menyakitkan bagi roh manusia, tempat yang sangat menjijikkan. Sampean mau daftar? No way. Iya kan? No way. Artinya kalau murid Tuhan meninggal kek, wafat kek, mati kek, rohnya masuk ke bangkit dari antara orang mati, masuk ke Firdaus yang sudah dibuka oleh yang awal, yang akhir, dan yang hidup oleh Tuhan Yesus Sang Kristus ya 2000 tahun yang lalu. Bagaimana orang yang di sampingnya disalibkan, yang percaya Yesus bahwa dia adalah anak Allah, maka dia akan bersama masuk Firdaus. Dan orang-orang mati, begitu Yesus mati, mati sebagai tubuh alamiahnya di kayu salib, rohnya kemudian masuk ke alam maut untuk memberitakan Injil, dan mereka yang percaya ikut dia ke dunia dulu nih, 2000 tahun yang lalu, memberitakan Injil sampai 40 hari. 500 orang lebih ya yang menyaksikan, yang ditemui ya. Kemudian mereka setelah itu 3 hari kemudian 40 hari kemudian masuk ke Firdaus. Firdaus itu adalah tempat yang dulu ditempati oleh Adam dan Hawa, yang kemudian ditutup karena Adam dan Hawa
berdosa. Saudaraku yang kekasih, itu dia. Ada 7 fasilitas untuk kemerdekaan roh manusia yang dimerdekakan oleh Sang Kristus, yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Apakah Anda siap? Siap-siap, harus siap-siap bertobat total, harus siap percaya. Percaya itu adalah siap kerja ilahi. Ya, sekali lagi, percaya itu bukan soal percaya saya percaya Yesus. Nanti dulu. Percaya itu adalah Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dia akan melakukan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan. Aktif. Pekerjaan-pekerjaan yang anak manusia lakukan, yang memberikan contoh. Terus? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Lebih itu. besar daripada itu, ya iyalah. Ya, saya tidak perlu pergi ke Danau Galilea untuk khotbah. Ya, nggak ada. Yang hadir cuma anak saya sama istri saya. Tetapi yang hadir, yang akan nonton banyak. Itu namanya lebih daripada itu, karena fasilitasnya sekarang sudah luar biasa. Lanjut. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yes. Tadi kan bisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang. Ini Tuhan yang di depan saya sakit. Oh, itu banyak. Kebenarannya apa? Apakah dikasih obat? Apakah dia percaya atau setengah percaya, 3/4 percaya? Demikian saudaraku yang kekasih. Mari masuk dalam kemerdekaan ilahi. Masuk dalam kemerdekaan ilahi. Berkarya di dalam pekerjaan-pekerjaan ilahi. Seperti saudara juga harus berkarya. Merdeka Indonesia, yes. Tetapi saudara harus mengisi dengan karya-karya bagi negara dan bangsa. Tuhan memberkati. Kita berdoa, Bapa di surga, merdekakanlah anak-anakmu ini, supaya anak-anakmu boleh berkarya bagi Tuhan, karena mereka sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan anak-anakmu ini dan seluruh keluarganya. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Merdeka.